Jika hari ini ada anak yang dianggap anak itu tidak baik, anak itu nakal, maka sebenarnya kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan anak tersebut. Kita harus bagaimana melihat, yaitu orang tuanya. Ini sebagai tanggung jawab. Sehingga banyak sekali fenomena hari ini yang orang tua cuek terhadap anaknya, melalaikan pendidikan anaknya, karena memang barangkali keduanya sibuk bekerja. Karena memang orang tua tidak bagaimana paham dalam mendidik anak, dan barangkali orang tua yang belum mampu manajemen emosi, mereka capek akhirnya melampiaskan pendidikannya dengan kemarahan, dengan kekerasan, bahkan yang tidak peduli anak itu mau seperti apa, yang penting nurut kepada orang tuanya. Sehingga ada anak yang sakit hati, ada anak yang broken home, yang merasa tidak disayang oleh orang tuanya, dan akhirnya ada kenakalan yang timbul dalam dirinya, yang sebenarnya anak itu tidak menginginkannya. Maka penting sekali kita sebagai orang tua, ini anak sebagai amanah dan kita diperintahkan oleh Allah, ya ayyuhallazina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro, untuk menjaga diri dan keluarga anak-anak kita agar terhindar dari siksa api neraka. Dan bagaimana pemberian yang terbaik orang tua ke anaknya adalah bagaimana, yaitu pendidikan akhlak yang baik. Nah, untuk itu, jika hari ini ada orang tua yang cuek, orang tua yang menyerahkan sepenuhnya pendidikan kepada pesantren sekolah, dan dia tidak mau bertanggung jawab, maka hal itu barangkali yang menjadikan anak ada suatu hal yang kurang terpenuhi, yaitu perhatian dan kasih sayang. Barangkali kita ini perlu yang namanya komunikasi, perlu yang namanya perhatian, sehingga anak merasa diperhatikan, merasa dicintai, merasa disayangi, dan disitulah bagaimana akan tumbuh menjadi anak yang soleh, anak yang nurut. Maka dosa yang tanpa disadari ini adalah, yang pertama dosa yaitu tidak menanamkan keimanan, tidak menyuruh anaknya sholat. Hal ini mungkin terlihat sepele, tapi sebenarnya ini adalah kewajiban orang tua, mengajarkan dari kecil, bahkan sampai anak itu terbiasa melaksanakan sholat. Jadi dia main, dia aktivitas, dia sekolah. Itu kalau sekolah disuruh untuk sekolah, tapi kenapa nggak disuruh untuk sholat? Padahal sholat suatu hal kewajiban. Sehingga ketika dia sudah gede dan tidak merasa bagaimana sholat itu sebagai kewajiban, maka bisa jadi orang tua terbawa dosa karena tidak menyuruh anaknya untuk sholat ketika itu. Lalu yang kedua, karena sekarang di zaman media sosial, kita hidup bertetangga, jadi terkadang orang tua barangkali mungkin sebenarnya motivasi, tapi dengan cara membandingkan. Tuh anaknya yang sudah masuk mungkin TNI, tuh anaknya yang sukses di universitas, tuh anaknya menjadi pengusaha. Lalu dibanding-bandingkan dan hanya menuntut orang tua tanpa bagaimana memotivasi dan menyiapkan untuk masa yang akan datang. Lalu yang ketiga, tentu dengan kurangnya pendidikan orang tua, kurangnya bagaimana edukasi ketika itu, akhirnya orang tua mencaci, orang tua mendoakan keburukan, orang tua meremehkan anaknya, dan itu bisa jadi dosa yang sebenarnya tanpa disadari. Lalu yang keempat, yaitu memberi nafkah yang haram. Ya, karena barangkali mungkin dengan ada yang berjudi, riba, korupsi, itu menjadikan sebuah dosa, dan bagaimana berat untuk dipertanggungjawabkannya, apalagi untuk anak dan istrinya, itu dari hasil harta yang haram. Lalu yang kelima, tadi tidak menjadikan teladan, tidak ada waktu buat anak, lalu orang tua barangkali dosa dan maksiat di depan anaknya, anak mengikuti, dan itu bisa menjadi dosa yang bagaimana diikuti oleh anak-anaknya, dan itu barangkali kita tidak sadari, akhirnya anak itu mengikutinya. Maka untuk itu, kita sebagai orang tua tentu berusaha belajar untuk bisa menjadi orang yang sabar, orang yang mampu memberikan perhatian, komunikasi yang baik, bahkan mungkin mencontohkan dalam akhlak dan dalam ibadah. Dan juga bagaimana menasihati dengan hal-hal yang baik, yang positif, dan tentu bagaimana barangkali kita setiap saat, setiap hari, minimal ada hal yang bisa kita lakukan sebagai bentuk kasih sayang terhadap anaknya, entah itu mungkin memeluk anak, menyanjungnya, atau memberikan apresiasi, daripada mungkin boleh jadi memarahinya ketika itu. Dan tentu dibarengi dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang tua
yang mendoakan anaknya menjadikan bagaimana doa yang dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sampai ternyata dosa-dosa tadi yang tanpa disadari ternyata itu membuat kita rugi dan membuat kita menyesal di kemudian hari karena anak sudah semakin besar, anak sudah tidak mau nurut, bahkan anak mungkin sudah jauh daripada kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita, dan jikalau Ibunda memiliki tanggapan seputar inspirasi kali ini, boleh ditulis di kolom komentar. Jikalau suka, bantu like, share, dan subscribe. Barakallahu fikum. Oh iya, kami punya program Safari Dakwah bagi Anda yang memiliki masjid, majlis taklim, sekolah, dan lain sebagainya, berkesempatan untuk mengadakan kegiatan parenting, kajian Islam, seminar, dan lain sebagainya. Dan juga kami memiliki produk buku-buku terbaik seputar parenting Islami dan juga kelas online tiap bulannya. Ayo Bunda segera dapatkan, hubungi admin.